Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Aulia Santi dengan NIM 1001 1282 12671. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen logistik bagian perencanaan untuk memenuhi tugas remedial mata kuliah manajemen logistik yang diampu oleh Ibu Siti Halimatul Munawwaroh SKM MKM. Dalam rangka menciptakan pelayanan kesehatan yang bermutu, layanan kesehatan memerlukan manajemen dalam melakukan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana, persediaan logistik rumah sakit, sehingga pengelolaan terhadap sarana dan prasarana dapat dilakukan secara efektif, efisien, bermutu, dan terpenuhi secara cukup. Ketersediaan logistik kesehatan berupa alat kesehatan dan obat-obatan menjadi sebuah tuntutan yang paling penting di dalam pelayanan kesehatan, yang semestinya diperhatikan dan dipantau oleh pihak penyedia layanan kesehatan. Manajemen logistik rumah sakit yang berkaitan dengan tahap-tahap yang ada dan saling berhubungan dengan satu sama lain, sehingga dapat terkendali dan berfungsi secara optimal. Maka dari itu, diperlukan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan logistik kesehatan. Manajemen logistik kesehatan adalah ilmu perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pembuangan, dan pengelolaan peralatan medis serta penyediaan peralatan yang diperlukan untuk operasional yang baik pada volume yang dibutuhkan, kualitas yang baik, tepat waktu, serta mudah didapatkan dan dengan harga yang terbaik. Dengan menerapkan konsep terpadu yaitu standar teknis, standar penyimpanan, pemusnahan, dan pengadaan. Hal ini disampaikan oleh Subagya pada tahun 1994. Nah, logistik kesehatan yang perlu dipenuhi oleh rumah sakit terdiri dari logistik medis dan non-medis. Logistik medis sendiri dapat berupa alat kesehatan, obat-obatan, alat medis sekali pakai, alat tindak medis, dan alat perawatan. Nah, sedangkan logistik non-medis sendiri dapat berupa ATK, alat rumah tangga, dan persediaan makanan. Selanjutnya, tahapan manajemen logistik. Secara umum, tahapan manajemen logistik rumah sakit dilakukan dengan melakukan proses seleksi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan penyaluran dan pemeliharaan. Proses seleksi dilakukan dengan melakukan pertimbangan terhadap pola penyakit, pola konsumsi, data mutasi sediaan logistik, dan sediaan logistik pada periode sebelumnya. Pada proses perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil proses seleksi dan laporan penggunaan dan laporan permintaan obat atau LPPO. Yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap kebutuhan sediaan logistik, penyesuaian anggaran, dan waktu kekosongan logistik atau buffer stock. Selanjutnya, pengadaan sediaan logistik rumah sakit dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan pembelian, produksi, sumbangan atau hibah. Nah, setelah itu barang yang tersedia dilakukan penyimpanan yang dilakukan sesuai dengan SOP agar sediaan logistik tetap aman, terhindar dari kerusakan, dan terjamin kualitas sediaan logistik tersebut. Selanjutnya, dilakukan tahap pendistribusian atau penyaluran guna memenuhi kebutuhan sediaan logistik tiap-tiap subunit pelayanan. Nah, perencanaan logistik. Perencanaan logistik sendiri dapat diartikan merumuskan segala sesuatu sebelum melaksanakan. Nah, perencanaan juga dapat dipahami atau didefinisikan sebagai tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Di sisi lain, istilah logistik dapat diartikan sebagai berbagai unsur yang diperlukan untuk melakukan suatu tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan logistik adalah kegiatan berpikir, meneliti, menghitung, dan merumuskan langkah-langkah masa depan yang berkaitan dengan kegiatan usaha seperti pengadaan logistik, pemanfaatan logistik, organisasi logistik, dan manajemen. Secara sederhana, perencanaan logistik sendiri dapat diartikan sebagai proses perumusan kebutuhan logistik yang ditunjukkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan di masa depan secara efektif dan efisien. Nah, untuk mengelola persediaan logistik di rumah sakit, khususnya obat, sangat penting untuk memenuhi pesanan dalam jumlah dan waktu yang tepat, serta mengurangi biaya keseluruhan persediaan melalui periode pemesanan dan jumlah pemesanan yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan metode analisis untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi
mengurangi ketersediaan obat berlebih dan meminimalisir pengeluaran pada biaya penyediaan logistik khususnya obat. Nah, terdapat 4 metode perencanaan logistik yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode konsumsi, di mana metode ini dilakukan dengan mengevaluasi penggunaan obat pada masa periode sebelumnya sebagai dasar penentuan perkiraan kebutuhan, kemudian disesuaikan dengan rencana strategis dari rumah sakit itu sendiri maupun farmasi rumah sakit, sehingga hasil akhir adalah suatu daftar kebutuhan obat. Di mana metode ini diterapkan berdasarkan data real konsumen atau konsumsi perbekalan farmasi periode yang lalu, dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Metode konsumsi ini mempersyaratkan bahwa penggunaan obat periode sebelumnya harus dipastikan rasional. Hal ini disebabkan oleh metode konsumsi berdasarkan pada data konsumsi sebelumnya yang tidak mempertimbangkan epidemiologi penyakit. Maka apabila penggunaan obat pada periode sebelumnya dikatakan tidak rasional, maka metode ini tidak dapat digunakan. Selanjutnya, metode kedua yaitu metode epidemiologi, di mana metode ini diterapkan berdasarkan jumlah kebutuhan perbekalan farmasi yang digunakan untuk beban kesakitan atau morbidity load yang didasarkan pada pola penyakit, perkiraan kenaikan kunjungan dan waktu tunggu atau lead time. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam metode ini yaitu menentukan jumlah pasien yang akan dilayani dan jumlah kunjungan kasus berdasarkan prevalensi penyakit. Menyediakan formularium atau standar atau pedoman perbekalan farmasi, menghitung perkiraan kebutuhan perbekalan farmasi dan penyesuaian dengan alokasi dana yang tersedia. Di mana persyaratan utama metode ini ialah rumah sakit harus sudah memiliki standar pengobatan sebagai dasar untuk menetapkan obat yang akan digunakan berdasarkan penyakit. Hal ini disampaikan oleh Satibi pada tahun 2014. Selanjutnya yaitu metode konsumsi, metode kombinasi. Nah, metode kombinasi sendiri merupakan gabungan antara metode epidemiologi dan metode konsumsi. Metode ini digunakan untuk menutupi kelemahan metode epidemiologi dan konsumsi. Nah, metode kombinasi merupakan berupa kebutuhan obat dan alat-alat kesehatan yang mana telah mempunyai data konsumsi yang jelas, namun kasus penyakit cenderung berubah, naik atau turun. Di mana gabungan perhitungan metode konsumsi dengan koreksi epidemiologi yang sudah dihitung dengan suatu prediksi boleh berbentuk presentasi kenaikan kasus atau analisa tren. Metode ini digunakan untuk obat dan alat kesehatan yang terkadang fluktuatif. Maka dapat menggunakan metode konsumsi dengan melakukan koreksi pola penyakit atau koreksi epidemiologi. Di mana metode ini juga harus tetap mengedepankan koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola dan persepan. Dan yang terakhir yaitu metode probabilistic continuous review system, di mana metode ini merupakan metode persediaan dengan fenomenanya tidak diketahui secara pasti, namun memiliki nilai ekspektasi, variansi, dan pola distribusi yang kemungkinannya masih bisa diprediksi. Persoalan utama dalam inventory probabilistik ini adalah selain menentukan besarnya stok operasi, juga menentukan besarnya cadangan pengaman atau safety stock. Dalam metode ini, kuantitas pemesanan setiap pesanan tidak tetap. Pemesanan akan terus dilakukan sampai persediaan mencapai titik persediaan maksimum atau S, dengan keuntungan selalu tersedianya persediaan sehingga permintaan akan selalu terpenuhi. Pada model ini, S sebagai titik pemesanan kembali atau reorder point, di mana S merupakan batas bawah atau batas minimum persediaan dan S besar merupakan batas atas atau batas maksimum persediaan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.